Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sukmamelati dengan NIM 0550704001, Program Studi Sistem Informasi di UT Jakarta. Di video kali ini saya akan mengimplementasikan penerapan berbagai konsep yang telah dipelajari, yaitu seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, dan juga operasi file, serta penggunaan array list dalam aplikasi manajemen restoran. Akan menjelaskan mengenai codingan-codingan dari file .java tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada menu item.java. Nah, kelas ini merupakan abstrak kelas yang menjadi induk dari seluruh item menu yang ada di restoran. Nah, kelas ini juga terdapat atribut nama, harga, dan juga kategori yang bersifat private. Selanjutnya, ini merupakan sebagai bentuk dari penerapan encapsulation. Nah, kemudian untuk mendapat metode abstrak tampil menu buka tutup kurung ini nantinya harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunannya. Jadi penggunaan abstrak kelas ini merupakan implementasi konsep abstraction karena hanya mendefinisikan struktur umum tanpa memberikan detail implementasinya.
Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan makanan.java. Nah, file kedua yaitu ada makanan.java ini. Nah, kelas ini merupakan turunan atau subclass dari menu item itu sendiri. Nah, pada kelas ini ditambahkan atribut khusus yaitu dengan nama jenis makanan. Nah, metode tampil menu di override untuk menampilkan informasi makanan yang berupa nama, harga, dan juga jenis makanan itu sendiri. Nah, di sini bisa terlihat penerapan inheritance karena kelas makanan mewarisi atribut dan metode dari kelas menu item itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait juga ada yang file ketiga yaitu minuman.java. Nah, di sini merupakan subclass dari menu item juga. Nah, kelas ini memiliki atribut tambahan berupa jenis minuman. Sama seperti kelas makanan, metode tampil menu. Nah, metode tampil menu ini diimplementasikan kembali sesuai kebutuhan untuk menampilkan informasi minuman. Nah, hal ini menunjukkan penerapan inheritance dan polymorphism karena metode yang sama menghasilkan tampilan yang berbeda. Kemudian untuk file yang keempat itu ada diskon.java. Kelas ini digunakan untuk mengelola data diskon yang diberikan kepada pelanggan. Nah, jadi kelas diskon ini merupakan turunan dari menu item juga dan memiliki atribut tambahan berupa nilai diskon dan persen. Metode tampil menu ini digunakan untuk menampilkan informasi diskon yang tersedia. Dengan adanya kelas ini, program dapat menghitung total pembayaran pelanggan setelah mendapatkan potongan harga atau diskon. Selanjutnya, file yang kelima yaitu ada menu.java. Nah, di sini berfungsi untuk mengelola seluruh daftar menu restoran. Data menu disimpan menggunakan array list menu item, nah sehingga dapat menampung berbagai jenis objek seperti makanan, minuman, maupun diskon. Nah, pada kelas ini terdapat metode untuk menambah menu, menampilkan menu, mencari menu, kemudian menyimpan menu ke file text, dan memuat kembali menu dari file text. Kelas ini juga menerapkan exception handling ya, ketika pengguna mencoba mengakses menu yang tidak tersedia. Kemudian selanjutnya file keenam yaitu ada pesanan.java. Nah, di sini digunakan untuk mencatat seluruh pesanan pelanggan. Data pesanan disimpan menggunakan array list. Kemudian di dalam kelas ini terdapat metode untuk menambahkan pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struk, dan menyimpan struk ke dalam file text. Pada proses perhitungan total, program akan memeriksa apakah terdapat objek diskon dan secara otomatis mengulangi total pembayaran sesuai nilai diskon yang telah diberikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu main.java yang file ketujuh ya. Nah, main.java ini merupakan kelas utama dari program yang akan kita buat. Nah, pada file ini terdapat metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Nah, selanjutnya yaitu program menggunakan struktur perulangan do while untuk menampilkan menu utama secara berulang hingga pengguna memilih keluar. Selanjutnya di dalamnya juga digunakan struktur keputusan switch case untuk memproses pilihan pengguna seperti menambah menu, menampilkan menu, terus menerima pesanan, menyimpan data pesanan, menyimpan data ke file, terus memuat data dari file, dan menampilkan struk. Nah, file ini menghubungkan seluruh kelas yang telah dibuat sehingga aplikasi manajemen restoran dapat berjalan dengan baik. Langsung saja kita coba mendemonstrasikan output dari ketujuh file yang sudah kita buat ini. Kita langsung saja klik Run Project ya, klik tombol play. Oke. Nah, di sini saya sudah menjalankan program. Nah, program akan menampilkan menu utama yang dapat digunakan untuk mengelola data restoran itu sendiri. Nah, mari kita coba untuk tambah menu. Di sini saya akan menambah makanan, jadi saya ketik satu, kemudian nama makanan itu sendiri yaitu nasi goreng, untuk harganya 25.000, dan untuk jenis makanannya itu ya makanan berat. Nah, kemudian saya tambah lagi untuk minuman. Namanya itu es teh 5.000 dengan harga 5.000 ya, jenis minumannya itu dingin. Nah, kemudian saya akan tambahkan satu lagi yaitu untuk diskon. Untuk nama diskon kita promo birthday sale. Nah, untuk persen diskonnya yaitu 10%. Kemudian kita akan menampilkan menu dengan ketik 2 untuk tampilkan menu restoran. Nah, maka akan tertampil menu yang sudah kita input tadi. Untuk tambahkan menu tadi, ada nasi goreng, es teh, dan juga promo birthday sale-nya. Kemudian, nah, jadi program berhasil menampilkan seluruh menu yang telah ditambahkan tadi. Nah, metode tampil menu ini pada setiap objek dijalankan berbeda sesuai jenis objeknya. Ini merupakan implementasi dari polymorphism. Selanjutnya, cara melakukan pemesanan. Kita pilih aja nomor 3, pesan menu, kemudian kita mau pesan nasi goreng, ketik 1, kemudian kita pilih pesan menu lagi, kemudian kita masukkan nomor 2 untuk pesan es tehnya, kemudian kita pilih pesan menu lagi, selanjutnya kita pilih untuk nomor yang ketiga.
Nah, pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian cara untuk menampilkan struknya yaitu kita ketik 4, kemudian program menampilkan seluruh item yang dipesan serta menghitung total pembayaran setelah diskon diterapkan nantinya. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya. Jadi tadi sudah saya masukkan pesanan dan juga udah masukkan diskonnya juga dengan total sekian. Selanjutnya, bagaimana untuk menunjukkan exception? Kita pilih nomor 3 pesan menu, kemudian masukkan angka 10, karena kan angka 10 tidak ada. Jadi yang sudah saya inputkan kan hanya 3 aja, nasi goreng, es teh, dan promonya. Jika saya pilih angka nomor 10, saya mencoba memilih menu yang tidak tersedia. Jadi program menampilkan pesan kesalahan tanpa berhenti. Nah, ini merupakan implementasi dari exception handling. Kemudian selanjutnya yaitu menyimpan menu ke file. Saya akan pilih nomor 5, simpan menu. Nah, data menu disimpan ke file menu.txt. Nah, menggunakan operasi file dan IO. Selanjutnya yaitu memuat data dari file. Kita coba ketik 6, menu berhasil dimuat. Nah, kita coba ketik 2 lagi untuk program berhasil membaca kembali data menu dari file menu.txt. Nah, selanjutnya yaitu menyimpan struk. Kita ketik nomor 7, kemudian struk berhasil disimpan ke file teks. Nah, sekian dari saya, kesimpulan dari program ini. Program ini telah berhasil mengimplementasikan konsep abstraction melalui abstract class menu item dan inheritance pada kelas makanan, minuman, dan juga diskon. Nah, untuk encapsulation dengan atribut private, polymorphism melalui metode tampil menu, exception handling, penggunaan array list, operasi file, serta struktur keputusan dan perulangan. Nah, dengan demikian, seluruh indikator yang diminta pada tugas praktik 3 telah terpenuhi. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.